Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama saya Elok Nikawati. Saya seorang guru di SDN Dukuh Menanggal 1 Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat belajarnya? Tentu dong. Kita harus selalu semangat untuk belajar dan juga semangat untuk mencari ilmu pengetahuan. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi tematik kelas 4, tema 1, yaitu indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah, sudah siap untuk belajar? Jangan lupa siapkan peralatan tulis kalian ya. Dan juga jangan lupa sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama lagi, mari kita mulai belajar. Negara Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia kaya akan keberagaman sumber daya alam, agama, budaya, adat istiadat, suku bangsa, dan yang lainnya. Walaupun negara Indonesia adalah negara yang beragam, namun tetap merupakan satu kesatuan NKRI. Keberagaman budaya di Indonesia dapat kita baca dalam teks yang berjudul Pawai Budaya. Nah, berikut ini ada teks bacaan Pawai Budaya. Yuk kita simak bersama. Oh ya, di buku kalian juga ada loh di halaman 1. Kita baca dan simak dulu ya paragraf pertama. Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dalam paragraf tersebut terdapat satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Lalu, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yuk kita simak bersama. Gagasan pokok disebut juga gagasan utama atau ide pokok atau ide utama. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Masing-masing paragraf hanya memiliki satu gagasan pokok yang terletak di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Lalu, apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk memperjelas gagasan pokok. Gagasan pendukung dapat dinyatakan lebih dari satu kalimat dalam setiap paragraf. Cara menemukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf yaitu, langkah pertama, kita baca dulu keseluruhan teks dalam paragraf. Kemudian kita cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir dalam paragraf tersebut. Kemudian kita tentukan kalimat utamanya dan kita tentukan pula inti dari kalimat utama. Nah, inti dari kalimat utama itulah yang disebut sebagai gagasan pokok. Nah, sekarang kita coba menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan Pawai Budaya paragraf 3. Kita baca bersama. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Jika kita perhatikan paragraf 3, maka kita bisa tahu bahwa kalimat utamanya berada di awal paragraf atau di kalimat pertama, yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda.
Sehingga bisa kita simpulkan bahwa inti dari kalimat utama atau yang kita sebut sebagai gagasan pokoknya adalah budaya Bali terkenal dengan bunyi musiknya yang berbeda. Nah, lalu bagaimana dengan kalimat lainnya? Kalimat selain kalimat utama disebut sebagai kalimat pendukung. Sedangkan inti dari kalimat pendukung disebut sebagai gagasan pendukung. Sehingga bisa kita tuliskan dalam peta pikiran sebagai berikut. Gagasan pokok paragraf 3 yaitu budaya Bali terkenal dengan bunyi musik yang berbeda. Gagasan pendukungnya yaitu rombongan Bali membunyikan alat musik cengceng. Gagasan pendukung yang kedua yaitu alat musik ini berbentuk seperti dua keping simbal dari logam. Gagasan pendukung yang ketiga yaitu bunyinya nyaring jika kedua keping dipadukan. Inti dari bacaan pawai budaya adalah tentang keragaman budaya Indonesia. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bangga dan mensyukurinya dengan cara menjaga dan melestarikan keragaman budaya Indonesia. Agar keragaman di Indonesia tetap terjaga dan lestari, maka kita harus mempunyai sikap menghargai keberagaman. Lalu menurut kalian, di antara gambar di bawah ini, manakah yang merupakan contoh sikap menghargai keberagaman? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah gambar B. Contoh sikap yang lainnya adalah yang pertama, bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, dan asal daerah. Yang kedua, membantu teman yang kesulitan belajar tanpa membeda-bedakan agama dan keyakinannya. Yang ketiga, menjaga kerukunan dengan tetangga. Yang keempat, mengembangkan sikap saling berbagi tanpa membeda-bedakan suku dan agamanya. Yang kelima, menanamkan di dalam hati bahwa keberagaman itu indah. Selain kaya akan budaya, Indonesia juga kaya akan keberagaman alat musik daerah. Contohnya, saluang berasal dari Sumatera Barat. Angklung berasal dari Jawa Barat. Kendang berasal dari Jawa Barat. Ada pula kecapi berasal dari Jawa Barat. Dan tifa berasal dari Papua. Alat musik tersebut merupakan contoh benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Semua benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Banyak sekali sumber bunyi di sekitar kita. Contoh lainnya adalah peluit, tamborin, drum, kentongan, dan lonceng. Lalu, dari mana bunyi berasal? Bunyi berasal dari benda-benda yang bergetar. Getaran dari benda mengakibatkan udara di sekitar benda ikut bergetar dan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Agar bisa terdengar telinga kita, maka bunyi harus merambat melalui suatu media. Media perambatan bunyi ada 3 jenis, yaitu benda cair, benda padat, dan benda gas. Tetapi, bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa udara. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jejak-jejak jari manis kalian dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.